الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Selalu khatib memulakan khutbahnya dengan ucapan pujaan dan pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, lalu bersyahadat, lalu bersolawat, kemudian berwasiat kepada dirinya sendiri dan seterusnya kepada para jemaah agar marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk itu. Terkait dengan upaya meningkatkan ketakwaan itu, salah satu caranya adalah dengan terus-menerus mentadabburi Al-Quran. Terkait itulah saudaraku, khatib telah membacakan firman Allah yang tertera dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Saudaraku, Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf, uswah atau uswat mengandung arti keutamaan dalam diri Rasulullah atau qudwah. Dimensi basyariah, insaniyah dan nubuwah Muhammad adalah teladan yang menimbulkan keutamaan bagi siapa saja yang mau mengikuti keteladanan Rasulullah tersebut. Iswat berarti mengikuti, berasal dari kata alif sin waw yang berarti menyembuhkan, memperbaiki dan mendamaikan. Rasulullah adalah teladan yang dengan keluhuran akhlaknya mampu menyembuhkan penyakit sosial, menyelesaikan berbagai masalah, dan memperbaiki keadaan sampai menciptakan tata kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Saudaraku, merujuk pada sejarah pra-Islam, kualitas diri masyarakat tercermin dalam kata-kata masyarakat Arab, maksudnya dalam kata-kata seperti al-anafah, tinggi hati, angkuh, al-iba, ketinggian harga diri, dan al-hafizah, tidak mudahan. Dengan kualitas-kualitas ini, maka kaidah yang mengatur tingkah laku adalah martabat dan kehormatan diri. Kebanggaan dan kesombongan jahiliyah inilah yang terlukis dalam puisi jahiliyah. Kami menolak tegas untuk menyerah kepada perintah orang lain, siapapun orangnya. Sebaliknya, kami menyuruh semua orang mematuhi perintah kami tanpa membantah. Saudaraku, mentalitas jahiliyah yang berintikan kesombongan dan pandangan yang terpusat pada diri sendiri inilah yang disetir dalam Al-Quran. Kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Al-Alaq ayat 6 dan 7. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, saat Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi pada usia 40 tahun, maka Rasulullah menancapkan pondasi utama bagi kebangkitan umat, yakni dengan menanamkan
tauhid. Inilah revolusi mental yang dicanangkan Rasulullah, yakni mengajak semua manusia untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha menguasai segala sesuatu, yang mengendalikan segala sesuatu, yang mengajarkan segala sesuatu, yang memboleh dan menidakkan segala sesuatu, bahkan yang menghidupkan dan mematikan segala sesuatu. Saudaraku, dari tauhid ini tidak ada lagi perbudakan antar atas sesama manusia. Tauhid ini mengandung ajaran dan nilai persatuan, egalitarianisme dan liberasi kemanusiaan. Dengan berlandaskan tauhid ini, Nabi membebaskan perbudakan, membela kaum wanita, membantu kaum duafa dan yang tertindas dan dilindas oleh hegemoni kaum borjuis Quraisy pada masa itu. Saudaraku, dengan tauhid Nabi menjadi sahabat teman wong cilik, rakyat jelata, masyarakat akar rumput. Dengan tauhid ini, kemuliaan seseorang bukan diukur dari banyaknya harta, bukan pula tahta, akan tetapi siapa yang lebih bertakwa. Dengan tauhid ini, nasib seseorang tidak ditentukan oleh nasab atau garis keturunan atau silsilah keluarga, tetapi ditentukan kasab, usaha dan prestasi kerja. Saudaraku, maka selalulah dalam Al-Quran kata iman disandingkan dengan kata-kata amal soleh. Sebanyak 60 ayat amal soleh dalam Al-Quran adalah kata urutan kedua setelah sebutan iman. Pertautan iman dan amal soleh adalah laksana benda dengan bayangannya, takkan pernah terpisah. Inilah revolusi mental versi Rasulullah SAW. Saudaraku, tentu akhirnya tentang perbuatan baik itu atau mengubah tatanan nilai mana yang baik menurut manusia dan baik menurut Allah dan Rasulnya tentu menjadi masalah baru. Perbuatan baik atau amal soleh selama ini mungkin melekat dalam pikiran kita adalah amal-amal yang terkait dengan ibadah fiqhiyah, baik yang hukumnya bersifat wajib maupun hukumnya sunat saja. Sehingga setiap perbuatan baik orang terkait dengan ketaatan adalah cermin kedekatan seorang hamba dengan Khaliknya. Saudaraku, pemahaman ini tentu tidak keliru, karena memang ayat juga mengucapkan atau mengungkapkan yang demikian, yang menggambarkan pelaksanaan ibadah-ibadah fikih itu adalah bentuk lain dari perbuatan amal soleh. Namun berhenti hanya pada pengertian bahwa perbuatan baik atau amal soleh adalah amal-amal yang terkait dengan ibadah fikih saja, yang hukumnya bersifat wajib maupun hukumnya sunat saja, tampaknya kurang tepat. Mari kita perhatikan ketika Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala la hubbi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilin wa fir riqab wa aqama as-salah wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirin fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi kata Allah, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Saudaraku,
iman tidak cukup keyakinan yang hidup dalam hati kita, tetapi mestinya dapat terimplementasi yang orang lain akan dapat menikmati buah keimanan kita itu. Ayat ini dengan jelas menggambarkan saudaraku bahwa perbuatan baik atau yang disebut dengan amal soleh itu tidak semata-mata cukup hanya kepada amal ibadah fikih semata. Akan tetapi harus mampu melakukan perbuatan baik dalam arti yang lebih luas atau amal sosial atau ibadah sosial. Seperti apa? Seperti dia sampaikan dalam ayat tersebut, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Saudaraku, dan Allah tegaskan, orang yang memiliki amal fiqhiyah dan amal soleh, atau katakanlah ibadah fikih itu dan amal soleh atau ibadah sosial itu adalah ciri-ciri orang yang imannya benar, dan mereka itu yang dikategorikan seperti orang-orang yang bertakwa. Saudaraku, bahkan terkadang ibadah sosial atau amal sosial bisa menjadi pengganti ketika ibadah utama tidak dapat ditunaikan semestinya. Dokter yang sedang menangani operasi besar terhadap pasiennya, walau waktu zuhurnya hampir habis, kalau belum selesai dia boleh meneruskan operasinya, dan akhirnya dia boleh menjamak sholatnya, karena menyelamatkan nyawa itu adalah lebih utama dibandingkan sholatnya yang bisa dijamak kemudian. Saudaraku, begitu juga orang berpuasa yang tidak sanggup berpuasa, maka amal sosial bisa menggantikan puasanya lewat membayar fidyah. Itu berarti aktivitas sosial. Saudaraku, bahkan amal ibadah yang hukumnya bersifat sunat terkadang memiliki atau menduduki peringkat kedua setelah amal sosial, yaitu manakala perbuatan baik, amal sosial tidak dapat dilakukan, maka memadailah kalau melakukan amal ibadah sunnah. Ini terlihat dari perkataan Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Dzar. Beliau bersabda, setiap hari, setiap persediaan anak Adam harus disedekahi. Salam yang diberikan kepada orang yang dijumpai adalah sedekah. Setiap perintahnya kepada kebaikan adalah sedekah. Setiap larangannya dari yang mungkar adalah sedekah. Membuang hal yang mengganggu jalan adalah sedekah. Dan persetubuhannya dengan istri adalah sedekah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mendatangi istri dengan syahwat juga dihitung sebagai sedekah? Beliau menjawab, apa pendapatmu jika itu ia lakukan kepada yang bukan haknya? Apakah ia berdosa? Beliau lalu bersabda lagi, dan itu semua maksudnya kalau Anda tidak bisa melakukan amal-amal sosial itu, semua itu bisa diganti dengan 2 rakaat duha. Saudaraku, kalau kita tidak bisa melakukan amal sosial, seolah-olah sholat duha itu adalah sebagai pengganti. Seolah-olah ibadah sunat ini menjadi nomor kedua. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa hikmah kalau kita mendapatkan sebuah pemahaman baru atau paradigma baru tentang apa yang disebut dengan perbuatan baik atau amal soleh itu? Ternyata setiap pekerjaan kita, manakala itu untuk kepentingan umat, berarti kita telah melakukan amal soleh. Itu berarti setiap kecermatan mata dalam melakukan pekerjaan adalah amal soleh. Membuat urusan orang lain yang berhubungan dengan kita menjadi mudah, itu adalah amal soleh. Setiap pengumpulan sampah atau pembuangan sampah pada tempatnya adalah amal soleh. Setiap pemberian kemudahan pada orang yang berhutang adalah amal soleh. Setiap pekerjaan yang membuat masyarakat menjadi selamat di perjalanan adalah amal soleh. Bahkan setiap senyum manis yang tersungging saat berpapasan dengan siapa saja, itu pun adalah amal soleh. Saudaraku, maka tidak penting apa profesi Anda. Apakah Anda seorang cendekiawan, guru, atau hanya seorang penjaga sekolah? Atau Anda seorang direktur utama, doktor, atau hanya seorang cleaning service dalam sebuah rumah sakit yang megah? Atau Anda seorang hakim, atau jaksa, atau penasihat hukum, atau tidak lebih sebagai saksi saja dalam sebuah peradilan? Semua peran itu adalah alat-alat terbaik untuk melakukan amal soleh. Jika demikian halnya, saudaraku, betapa indahnya menjadi seorang muslim yang beramal soleh. Karena
tidak ada satupun bagian dari hidupnya melainkan akan melahirkan kebaikan bagi orang lain. Sedangkan bagi dirinya sendiri ada kesenangan, ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan karena Allah sudah mencatatkan semua kebaikan perbuatannya itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah pun, maka Allah akan membalasi perbuatan-perbuatan yang baik itu. Dengan pemahaman ini, saudaraku, tidak ada lagi kepenatan, kelemahan atau kelesuan dalam bekerja. Tidak ada lagi perebutan tempat kering dengan tempat basah. Tidak penting posisi dan jabatan. Tidak ada lagi pekerjaan terhormat dan terhina. Hilanglah kelas dan kesombongan. Tumbuhlah kerendahan hati dan keteduhan. Lalu menyempurnalah pelayanan. Bagi orang tua tidak ada lagi rasa sedih karena anak yang diimpikan untuk menjadi ustadz, mubaligh atau ulama justru beralih menjadi pengusaha atau budayawan, karena di semua medan itu adalah lahan untuk beramal soleh. Saudaraku, ketika kita memperingati Maulid Nabi, tentu sejatinya tanda ingat, namanya peringatan, tanda ingat itu adalah bagaimana kehadiran Nabi telah merubah bukan hanya masyarakat Arab Quraisy, bahkan hingga seluruh tatanan kemodernan hidup di dunia sekarang ini adalah buah karya dari ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah. Semoga saudaraku, setiap kali kita memperingati Maulid Nabi selalu menyentakkan jiwa dan alam kesadaran kita untuk bertanya, ya Allah, dalam keislamanku sampai hari ini, apakah yang telah aku berhasilkan, yang berhasil aku ubah? Adakah keluarga aku telah menjelmakan keluarga yang islami? Adakah anak-anakku telah menjadi anak-anak yang islami? Apakah aku sudah mampu memberi sesuatu kepada masyarakat di mana aku berdomisili? Apakah pekerjaanku sudah memberi arti bagi orang lain yang membutuhkan profesiku itu? Jika tidak ada itu, saudaraku, tentu kita boleh bertanya, lalu apa bukti saya bahwa saya adalah seorang muslim? Saudaraku, semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk tidak larut kepada kegiatan-kegiatan rutinitas, tetapi tidak membawa kita kepada perubahan sikap dalam kita melaksanakan dan memahami agama-agama kita karena kita gagal melaksanakan atau mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku, perbuatan baik itu akan dibalas langsung oleh Allah di dunia ini. Dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan dari Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Bukhari, dikisahkan tentang tiga pemuda yang ketika mereka berjalan berteduh dalam sebuah gua, tiba-tiba di tengah hujan deras, tiba-tiba batu menggelinding sehingga tertutuplah pintu gua tersebut dan mereka tidak bisa keluar darinya. Maka berkatalah seseorang di antara mereka, saudaraku, siapa kalian yang punya amal soleh, mohonlah kepada Allah. Siapa tahu dengan amal soleh kalian itu Allah membantu kita keluar dari gua ini. Maka berkatalah seseorang, ya Allah, dulu saya ini adalah pekerja yang memerah susu dari peternakan kambing, dan saya selalu membawa hasil perahan susu saya dari pekerjaan saya itu pertama kepada ayah ibu saya. Walaupun sebenarnya anak-anak saya sudah menangis karena kelaparan, tapi karena ayah ibu saya masih tertidur, saya biarkan, saya tahan sampai ayah ibu saya bangun dan saya berikan kepada ayah ibu dulu, baru kemudian kepada anak-anakku. Kalau itu adalah amal soleh, ya Allah, maka berikanlah kemudahan untuk keluar dari gua ini. Didorong batu tersebut, bergeser sedikit, tapi belum bisa keluar. Maka berkata seorang, ya Allah, dulu saya punya anak paman
yang cantik jelita, dan saya menyukainya sebagaimana seorang lelaki menyukai wanita. Tetapi ketika aku hendak ingin mencumbunya, dia menolak. Sampai suatu ketika dia membutuhkan bantuanku di mana ayahnya sakit dan dia membutuhkan uang. Lantas aku menyanggupi uang tersebut asalkan ia mau tidur bersama aku. Saat aku telah memberikan itu dan dia kemudian sudah bersiap, tiba-tiba dia berkata, bukalah aku dengan izin Allah. Tiba-tiba aku sadar dan kemudian kuserahkan uang itu dan kemudian aku tinggalkan dia. Ya Allah, kalau itu adalah kulakukan karena mengharap keridhaanmu, bantulah kami keluar dari gua ini. Disorong lagi batu tersebut, bergeser sedikit, tapi belum bisa keluar. Seorang lagi berkata, ya Allah, saya ini adalah seorang yang bekerja dalam sebuah pertanian dan saya punya karyawan. Belum tiba gajian dia sudah pergi, atau sewaktu dia minta gajian saya tidak memberi, kemudian dia pergi. Berbulan bahkan bertahun dia tak kembali. Maka uang gajinya saya belikan kambing dan kemudian digembalakan. Beberapa tahun kemudian dia datang, dia menagih, "Hai, mana itu gajiku yang dulu itu?" Maka saya berkata, "Ambillah itu yang ada di padang penggembalaan itu beserta yang menggembalakannya. Ambillah semua itu." Dan dia berkata, "Jangan main-main. Saya hanya minta gaji saya. Itu semuanya adalah hasil gajimu yang tidak kamu ambil." Lantas dia bawa semua, ya Allah, tanpa meninggalkan satu ekor pun. Karena aku lakukan itu adalah karena mengharap ridhamu, maka buat kami keluar, ya Allah, dari batu, beri kami kemudahan untuk bisa keluar dari gua ini. Mereka sorong kembali. Akhirnya saudaraku, mereka bisa keluar dari gua tersebut. Saudaraku, apa hikmah dari hadis Rasulullah ini buat kita sekarang? Tetaplah berbuat kebaikan. Sekarang, nanti, atau untuk hari esok, dan seterusnya. Jangan biarkan kita tidur hari ini sebelum kita bertanya, perbuatan baik apakah yang telah saya lakukan hari ini? In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kata Allah, berarti kamu berbuat baik bagi diri kamu sendiri. Berbuat baiklah saudaraku kepada anak, kepada istri, ayah, ibu, abang atau kakak, teman sekantor atau mitra kerja, di tempat manapun kita bekerja, hingga kepada lingkungan masyarakat di mana kita berdomisili. Saudaraku, berbuat baiklah kepada mereka sekalipun sangat mungkin mereka belum bisa membalas kebaikanmu, sekalipun mereka mungkin belum tentu bisa menghargai apa yang telah kita berikan. Meskipun boleh jadi sekarang mereka kaya dan pada saat yang bersama kamu itu tidak menjadi apa-apa, kamu butuh bantuannya dan dia tidak bisa bantu. Karena perbuatan baik yang kita lakukan itu semata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, semata karena berharap karunia dan keridhaan Allah. Motifnya hanya satu, berharap suatu waktu kelak. Di ketika hidup dalam kegentingan dan ketakutan serta kecemasan yang luar biasa, ketika tidak ada satu manusia pun lagi yang bisa membantu kita mengatasi masalah besar kita, saat itulah tatkala tangan kita tengadahkan ke langit, Allah segera bergegas mengatasi masalah kita. Lalu semua masalah kita itu mendadak selesai. Bahkan kehormatan diri kita lebih tinggi dari sebelumnya. Semoga peringatan maulid kita pada bulan ini, saudaraku, Allah memberikan kita kekuatan untuk menjadikan peringatan maulid Nabi sebagai sebuah momen untuk terus-menerus berbuat baik sekecil apapun kebaikan itu. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.